untuk kali ini gue ngerasa nggak ada agenda, tapi memang di Academy ini mulai IQ-nya mulai turun aja sih. Ya di Academy ini mulai turun sih IQ, feeling gue gitu, karena nggak lu perhatiin sebelum tahun 2010 kayak film-film yang masuk di Academy Awards itu film-film eksklusif semua, men. Ya 1994 The Pulp Fiction, Shawshank Redemption, Lion King. 1995 masih ada Braveheart. Terus 2000-an Lord of the Rings, tiba-tiba lu Emilia Perez 13 nominasi dan ditentang semua agenda, dan ini Hollywood aja yang suka. Coba lihat siapa yang suka film ini selain Hollywood. Buat yang nonton konten ini konten review film yang saya janjikan sebelum-sebelumnya bersama Ngelantur Indonesia bersama Timothy. Cuman gue mau berpesan akan banyak spoiler di konten ini. Jadi kalau misalkan kalian udah mau kabur dan gue di judul udah gue tulis juga ini spoiler karena kita di sini mau bahas semi detail lah. Kayak ini kenapa sih scene ini begini nih, kenapa scene ini gini. Jadi emang kalau kalian mau cabut di awal, oh ini spoiler, boleh silakan cabut. Tapi kalau kalian mau dengar kita berdebat soal scene-scene yang menurut kita mungkin tidak penting bisa dibuang di film itu, silakan ditonton sampai habis ya. Karena untuk yang kita bahas pertama ini adalah, gue kan baru kelar nonton satu kakak 7 keponakan. Iya bener ya? 7 ponakan ya. Jadi gue nonton itu dan gue lihat di thumbnail lu waktu lu review ini film dewa. Film dewa dong. Wah, kan sulit nih kalau seorang Timothy kan ngasih film dewa. Iya. Lu Miracle in Cell Number 7 lu kasih film dewa juga kan? Enggak ya? Enggak lah. Film yang cukup oke. Mengejutkan, lebih tepatnya cukup unexpected. Kayak gue pikir kayak what the hell man, lu nge-milking franchise punya negara lain anjing. Iya, cuma ada lu bilang di review lu cuma Indonesia yang bikin second-nya kan, dan sequelnya. Indonesia bukan kita bukan Korea. Kita bukan Jepang. Kita Indonesia dan kita nge-milking franchise orang lain, luar biasa. Dan orang Koreanya pun kayak look up ke kita kayak wah hebat juga nih. Tapi karena kita menang di audiens kita banyak, gitu aja sih sebenarnya. Iya benar. Tapi kalau lu misalkan Miracle in Cell ini ada ratingnya ya. Ya. Miracle in Cell Number 7 sama satu kakak 7 ponakan. Jauh. Poinnya berapa? Nah, gimana? Poinnya gimana? Jauh. Ya Miracle in Cell Number 7 yang kedua ya. Iya. Yang kedua itu ya mungkin gue bisa taruh di 8 loh. Bisa di 8 karena menurut gue kalau misalnya gue harus cari kelemahannya agak sulit. Maksudnya kayak ya nggak ada yang cukup fatal gitu dari filmnya. Dari segi teknis menurut gue semuanya oke. Gitu ya. Memang nggak perlu dibuat sebenarnya. Karena ya udah kayak come on man, Miracle in Cell Number 7 kan legend banget man yang Korea gitu loh. Iya. Dan ceritanya udah selesai gitu. Ngapain lu ngisi plot hole yang nggak perlu diisi sama sekali. Kayak gue bodo amat sama Dodo Rozak anjing. Kayak dia mau punya anak, istrinya siapa kagak peduli. Orang hubungan mengenai ayah anak, that's it, simply itu kan. Iya. Kenapa harus dikasih tahu? Ya itu awal masalah gue. Tapi ternyata bagus-bagus aja eksekusi, jadi gak masalah. Mungkin gue kasih di 8-an gitu. Tapi kalau satu kakak Kenapa? Nah ini yang gue bingung malah Bang Kemal. Tadi kita sempat ngobrol kan? Iya. Katanya pada debat gitu. Kenapa Bang Kemal nggak setuju film dewa gitu? Nah, tapi nilainya dulu sebelum penjelasan gue. Jelas gue di atas 9. 9 lah 9. Lu Home Sweet Loan udah nonton? Nah ini pertanyaan yang sering banget gue temuin. Banyak banget banyak yang mau bardir gitu. Banyak juga yang bilang Home Sweet Loan jauh lebih bagus daripada Satu Kakak 7 Ponakan. Gitu kan banyak banget. Belum sekarang nih ya film yang lagi tayang nih, Perayaan apa? Mati Rasa. Belum nonton gua. Aduh, itu nanti gua itu nanti lah gua review. Episode selanjutnya gua juga nonton dulu aja. Nanti kita episode selanjutnya belum. Ntar kita nonton, maksudnya lu nonton, gua nonton, baru kita komentar kan. Sebenarnya itu paling enak kalau misalnya mau kita compare gitu secara level, kita compare Home Sweet Loan, Satu Kakak 7 Ponakan. Udah nonton udah. Mana? Udah tinggal review gua belum review. Ya di sini dulu. Enak aja. Nah, tapi maksudnya kalau ini sebelum pembahasan gua, Satu Kakak 7 keponakan kan 7 ponakan kan tadi lu 9. Perayaan Mati Rasa berapa nilainya? Nilainya dulu. Jangan. Gua gini, gua kasih tease sedikit aja. Gua biasa tuh kalau misalnya abis nonton bioskop tuh gua biasa post story.
Post story biasa gue kasih paling beberapa kata untuk ngasih penonton ngelantur korps ini kayak gambaran kira-kira gue review bakal gimana gitu. Dan gue dengan satu kata aja, satu kata, murahan. Wah, jahat juga itu, gokil. Wah, gue harus anjing nanti deh. Ntar kan lu tunggu review, baru nanti episode selanjutnya gue nonton. Baru nanti gue debat. Tapi gue bilang murahan tuh bukan artinya filmnya nggak sedih atau apa. Gue yakin akan ada banyak yang nangis. Tapi buat gue murahan aja sih. Oh, dibanding gitu. 1 kakak 7 ponakan. Kalau itu kemahalan, woi. Ya, itu murahan nih kemahalan nih. Perspektif. Tapi Home Sweet Loan lu belum nonton? Oh, udah nonton. Udah nonton. Nah, Home Sweet Loan sama ini deh, 1 kakak 7 ponakan, lebih bagus mana lu? Menurut gua 1 kakak 7 ponakan ini levelnya 1 level di atas Home Sweet Loan. Ah, anjing. Nggak gitu. Ada lah. Oh, Bang Kemal udah nonton dua-duanya kan? Udah lah. Nah. Oke. Berarti dari gua dulu ya, sebelum nanti dari lu ya. Berarti menurut Bang Kemal lebih bagus Home Sweet Loan? Bener. Jauh. What the hell, man? Lo iyalah, jauh tim. Jauh. Oke. Sekarang gini kita bedah satu-satu. Oke, apa? Gue penasaran. Oke. Pertama deh, yang simple-simple dulu aja. Soundtrack. Lu lebih berkesan Sal Priadi apa Idgita? Enggak, itu dulu aja yang gampang-gampang dulu. Sebelum kita ngomongin soundtrack mana yang lebih bagus, kita harus lebih berpikir mengenai kenapa ada berapa soundtrack yang dimasukin ke dalam filmnya. Dan apa fungsinya, seberapa penting soundtrack itu untuk filmnya. Itu dulu dong. Oke. Bukan kayak soundtracknya bagusan mana. Ini kan kita bukan debat lagu, kita debat film gitu. Bener, tapi soundtrack itu mendukung film itu bagus atau enggak, Tim? Ini yang gue bilang. Lagi-lagi untuk gue bisa ngebagi perspektif gitu ketika gue nge-review. Untuk kebanyakan masyarakat Indonesia, gue yakin mungkin akan lebih banyak yang nangis nonton Home Sweet Loan. Gue yakin, makanya gue mengerti kalau Bang Kemal bilang lebih bagus Home Sweet Loan. Kenapa? Karena lebih murahan tadi. Nah, buat gue Home Sweet Loan itu nggak murahan. Pertama, tetap film bagus. Gue kasih di atas 8 kok, tenang aja. Dan jujur juga gue inget banget kan gue diundang Visinema ya pas premier tuh. Dan biasa kan kalau misalnya premier kan ada yang nanya kan di depan kamera kan. Ngelantur, nanya dong pendapatnya. Biasanya nih kebanyakan ketika gue diundang premier biasanya kan filmnya kadang-kadang sampah ya. Jadi kalau misalnya ditanya gimana pendapatnya, jelek nggak apa-apa nih. Kalau gue biasa gitu. Jadi kayak wah, biasanya kebanyakan nih bisa waduh sorry ini kita diplomatis gitu kan. Biasa premier makanya. Nah, untuk Home Sweet Loan, gue benar-benar bebas sudah gue ngomong. Silahkan karena emang bagus filmnya. Gitu. Jadi menurut gue Home Sweet Loan emang bagus. Nah, tapi masalahnya justru di soundtrack tadi. Menurut gue Home Sweet Loan itu terlalu mengandalkan soundtracknya. Berapa soundtrack yang gue tanya? Berapa banyak soundtracknya dari Home Sweet? 7. Lebih dari 5 men. Come on. 1 kakak 7 ponakan, 1 lagu Sal Priadi. 1 lagu Sal Priadi ya. Iya. Artinya apa? Gua ngerti musik itu sangat-sangat mempengaruhi emosi manusia. Gitu. Jadi kalau misalnya lu nangis gara-gara dengerin sebuah soundtrack dalam sebuah film, gua gak ada masalah. Itu kan subjektif lu. Tapi yang kita pikirin sekarang adalah kalau misalnya kita compare 2 film, yang satu pakai soundtrack sedih dan emang sedih, satu yang cuman pakai 1 soundtrack dan biasa aja dan sedih luar biasa, gue pilih mana? Ya yang inilah. Ngerti gak sih? Ya yang ini jauh lebih mahal. Karena tidak pakai soundtrack banyak soundtrack gitu. Betul. Ini pendapat gue ya. Lagi-lagi kan ya film hiburan. Jadi kalau misalnya lu emang lebih nangis nonton soundtrack yang banyakkan soundtracknya Home Sweet Loan, gue nggak masalah. Dan itu juga film bagus kok. Tapi 1 kakak 7 ponakan is another level man. Dia cuma pakai soundtrack itu, scoring yang kayak begitu, gitu. Dan scoringnya lebih main. Scoringnya si 1 kakak ini ya? Iya dong. Gila, akustik gitar, lantunan piano, lebih mainin visual. Menurut gue dia lebih main di visual kalau 1 kakak 7 ponakan. Every shot, every frame is a painting gitu loh. Bener-bener kayak gini. Nangis nonton Home Sweet Loan gara-gara scene apa coba? Gue sih nggak sampai nangis sih nonton Home Sweet Loan emang. Kalau 1 kakak 7 ponakan gue nangis emang, tapi gue nggak sampai nangis. Gue tuh merasa itu film yang dari awal film dimulai sampai menutup film itu jelas semuanya tuh terselesaikan masalahnya gitu. Betul. Makanya itu film bagus. Iya, itu terselesaikan gitu. Tapi kalau 1 kakak ini kenapa nih? Gue pengen jelas dengan argumennya. 1 kakak 7 ponakan, pertama menurut gua itu kepanjangan itu film. Ada beberapa scene yang harusnya bisa di-trimming, bisa dipercepat gitu. Kita butuh scene, sekali lagi nih kalau mau ditinggal silakan nih spoiler ya. Kita butuh scene ketemu Ais, menurut gua itu penting.
Tapi terlalu panjang, Tim. Ngapain? Maksud gue, lu emang lagi di Anyer. Gue tahu lu di Anyer. Ais yang paling deket sama lo kan. Karena Ais adalah main cardnya untuk ngasih tahu bahwa adik-adiknya ini semuanya kerja. Gitu kan. Menurut gue kayak dia kangen gitu sama Ais. Terus dia ketemu. Maksud gue itu tuh scene yang dia mau lihat keadaan Ais tapi kan terlalu panjang. Ada scene dulu main piano. Lu tahu kan scene yang ting. Ya itu brilian menurut gua. Itu brilian banget sih. Justru scene itu menurut gua biasa aja. Oke, bagus, tapi maksud kalau gua nggak brilian karena banyak loh scene. Ya yang sebenarnya yang pianonya dari situ tapi suaranya tinggal disesuaikan ketikannya aja kan. Udah, formula yang udah sebenarnya udah ada beberapa. Dan itu tuh menurut gua terlalu panjang itu untuk menjelaskan ini tuh mereka tuh adik-adiknya pada kerja. Gue merasa ngapain lu ngobrol sama Ais gitu di momen itu. Karena kalau buat gue karena ya seperti yang Bang Kemal tadi bilang. Iya. Ibaratnya Ais ini tuh kartu asnya kalau menurut gue. Itu benar. Dia kunci utamanya kan. Dia ini adalah satu-satunya yang nggak punya hubungan keluarga. Sama si Ciko Kurniawan, ya kan? Iya. Sama si Moko. Gitu. Dia satu-satunya. Bahkan si Bagus yang dijatuh cinta seperti Mas Ringo Agus, ya kan? Pemeran namanya Mas Eka ya. Bahkan Eka. Mas Eka aja masih punya kekerabatan ibaratnya karena dia suami dari kakaknya, kan gitu kan? Jadi satu-satunya orang yang nggak punya hubungan keluarga Ais. Tapi justru di situlah titik indahnya. Karena dia yang bisa ceritain tentang keluarga orang gitu. Iya, dan memang awalnya dia itu maksa kalau misalnya dia nggak mau ngeribetin papanya dan dia jadi scene ketika ngobrol di warung pop Ais itu kan memberikan background story-nya si Ais. Kayak kita baru tahu di situ kalau misalnya ya Ais ini bapaknya ninggalin dia. Kan kita udah tahu, Tim. Dari awal maksud gue ini bapak udah diteleponin terus kan nggak diangkat-angkat. Jadi kita tuh itu tuh penjelasan dalam penjelasan gitu yang udah digambarkan secara bagus dari gambar tadi lu bilang visual. Kita udah tahu Ais itu ditinggal bapaknya tuh walaupun habis itu ada flashback yang dari tatapan si bapak. Maksud gua itu dia. Di end kita tuh menuju ending kan harusnya makin nyempit secara film tuh. Harusnya udah ke karakter utamanya aja, maksudnya ke Ciko Kurniawan aja udah set ke situ, hubungannya dia sama si siapa Maureen, sama adik-adiknya gimana sama Mas Eka. Si Ais ini kan tadi lu bilang outsider, bener nih outsider. Maksud gue adalah kita tuh nggak butuh penjelasan si Ais. Kita nggak butuh penjelasan karakternya dia karena itu udah hampir ending. Ngapain kita baru tahu lagi kehidupan dia gitu kan? Dan menurut gue sih sebenarnya nggak ada masalah karena kalau kita ngomongin durasi background story-nya si Ais tuh nggak terlalu panjang. Yang dia panjang kan itu ngomongin gimana si karakter Moko ini gitu. Gimana? Karena gini loh, kita nggak punya penghubung antara Moko sama keluarganya. Ya butuh dia. Gitu. Dia kan kata kuncinya. Nah, ketika kita tahu dari dia ternyata justru gue cukup berlinang air mata ketika dapetin flashback si keluarganya ini satu-satu kerja. Gitu kan, satu-satu kerja dan abis itu nanti callback lagi ketika si Moko itu nyamperin satu-satu keluarganya, dipeluk satu-satu di bagian akhir itu kayak semuanya numpuk gitu. Secara layer gue suka banget. Lu suka part itu ya? Part dia nyamperin adik-adiknya, ayo pulang gitu ya? Iya. Dan maksudnya menurut gua malah kerangkum di bagian ending ya. Makanya part paling sedih dari film 1 Kakak 7 Ponakan ini adalah ya ending ya ketika si Moko itu ketawa dengan bahagia kan? Dia ketawa, kamera ditarik mundur, ya kan? Abis itu keluarga lagi makan di meja akhirnya semuanya bahagia. Justru happy ending itu yang bikin gua pecah nggak habis-habis. Karena kesimpulannya di situ gitu. Kesimpulan maksudnya? Kesimpulan akhirnya keluarganya tentang keluarga aja gitu maksudnya. Kesimpulan yang lu ambil tuh apa? Iya, jadi kan si Moko ini kan awalnya kan dia ini punya Savior Syndrome. Iya. Ini yang gue bahas di review gue kemarin, gitu kan. Dan gue nggak tahu sih ini bener atau enggak. Masih Andy Lawrence, kalau misalnya nonton ya silakan. Tapi ini perspektif yang gue dapatin. Karena kan lagi-lagi seni kan interpretasi masing-masing orang ya. Dan interpretasi gue adalah ya si Moko ini punya Savior Syndrome, Savior kompleks gitu. Dimana dia ngerasa dia wajib. Nah, ini satu scene yang mungkin Bang Kemal lupain. Ini scene penting banget ketika justru si Moko ini ngobrol sama Ais. Scene ketika dia lagi si Ais nanya. Kamu kok pernah nggak sih ngelakuin sesuatu? Iya, tapi keinget sama orangnya biar ada lagi. Terus dia ingat masang dasi kan? Iya. Ya makanya gue bilang Ais ini
menurut gua bisa di trimming scene ini gitu. Scene ini tuh bisa dipendekin. Maksudnya kita langsung ke karakter. Makanya yang tadi lu bilang kan, oh ini kita belum tahu background Ice gimana ke belakangnya. Nah menurut gua kita nggak perlu tahu background Ice kayak gimana. Kita udah tahu, kita digambarkan kok dia ditinggal bapaknya. Bayangin dia dari awal datang sampai dari anaknya si Ima itu masih kecil sampai Ima udah dewasa kan Ice masih ada di situ. Kita kan udah tahu anjing nih orang ditinggal. Maksud gua ya udah cukup lah gitu, udah cukup informasi itu. Justru dia kangen sama Ais, terus Ais langsung kasih tahu soal langsung kasih tahu soal keluarganya. Menurut gue udah cukup. Scene itu panjang banget dari main piano, tapi dari apa. Gara-gara gitu. scene itu aja gitu, maksudnya. Oh nggak juga, kan misalkan menuju ending, konklusinya menuju ending. Oke, kita memang butuh ngumpulin semua keluarga-keluarga ini kan. Kayak dijelasin, wah nih Mas Eka nih anjing nih udah minta-minta duit apa segala macam. Ternyata si anak-anak ini disuruh kerja. Gua kepikiran nih gitu. Dan gua tuh agak nggak setuju sama cara dia presentasi. Dia dia bawa keluarganya, terus dia marah sama si owner yang punya kerjaan, kliennya dia marah. Ya nggak bisa Pak bikin tentang keluarga. Itu. Nah iya, jadi gua tuh dari situ ya? Dari situ aja gua kayak anjing, gue jadi antipati sama si tokoh utama. Betul. Iya. Gue setuju di situ. Pas pertama kali gue nonton film ini, di bagian dia marah-marah, gue mulai mempertanyakan film ini gitu. Kayak ini film kok terlalu naif malah, ya kan? Menggambarkan dunia pekerjaan arsitek ini kan terlalu naif gitu. Dengan kayak dia, yang penting kan saya mau filosofi keluarga karena saya background story seperti ini. Iya. Ya kan? Iya. Jadi naif kan? Jadi naif ya. Justru di situ menurut gue titik kompleks film ini adalah menggambarkan kalau misalnya Moko juga memang bukan orang yang sempurna gitu loh. Kan itu gitu loh. Karena menurut gue justru film-film kayak Home Sweet Loan kan ya bagus lagi-lagi. Cuman kan formulanya itu ini formula yang udah selalu kita tonton mengenai satu orang yang ternyata si abangnya itu kan judi online kan dan sebagainya gitu kan, terus sampai gadai sertifikat rumah dan sebagainya. Ya kayak kita kayak disuruh terus-terusan dijual gitu, rasa tangis itu dijual kayak anjing nih si abang ini, kayak ngerti gak sih? Kita kayak ditarik terus. Nah ini lebih parah lagi, ini Homes itu masih mending menurut gue. Lebih parah lagi di film yang baru ini, yang Perayaan Mati Rasa, wah itu lebih kayak maksa gitu. Nah Satu Kakak Tujuh Ponakan itu nggak maksa sama sekali. Jadi ini film yang bukan jualan tangisan menurut gue. Iya, dia nggak jual tangisan. Tapi tadi lu bilang kalau si Home Sweet Loan kan dia kakaknya formulanya kita sama. Kan formula Satu Kakak Tujuh Ponakan juga sama kan. Jadi kayak kakaknya kita udah tahu Mas Eka ini akan datang. Dan dia sosok dibilang Australia padahal dia Uber driver sebenarnya kan. Dan kita udah tahu ketika dia minjem duit, ketika dia boleh nggak dikirim buat keluarganya, gue udah bisa nebak bahwa di situ sebenarnya dia investasi. Sebenarnya gue udah menebak. Sebenarnya formulanya Satu Kakak Tujuh Ponakan itu dan Home Sweet Loan sama. Dua-duanya ada investasi bodong. Yang satu juga Ringo Agus Rahman ada investasi bodong. Nah masalah gini, kalau Home Sweet Loan itu menurut gue abangnya ini bener-bener sentral ceritanya. Jadi kalau misalnya sertifikat ini nggak terjadi nih, menurut gue ceritanya bakal hilang Home Sweet Loan. Kalau Satu Kakak Tujuh Ponakan, kita hilangin Mas Eka, menurut gue nggak masalah. Nah itu akhirnya ya itu dia makanya itulah. Pas, nah ini harus di-trim tadi itu. Iya, jadi keywordnya di situ. Akhirnya ada karakter yang menurut kita bikin dragging kan. Gua setuju, makanya pas gua review kemarin, satu-satunya masalah dari Satu Kakak Tujuh Ponakan adalah Mas Eka. Menurut gua ini karakternya sama sekali kurang di develop gitu dibandingkan yang lain. Iya, oke. Dan akhirnya jadi gitu. Maksudnya yang scene dia nelpon mau makan keluar, gue pikir panjang banget tuh. Terus habis itu kayak konklusi si bosnya yang dia bilang kamu harus bedain gaya hidup sama uang kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari bisa dikalkulasi, kalau gaya hidup nggak bisa. Kan ini udah melebar kemana-mana secara film ya. Jadi nggak langsung itu yang tadi gue bilang, ada beberapa scene yang bisa di-trimming, bisa di-cut. Jadi langsung aja ke permasalahan utama. Iya, tapi menurut gue gini, kalau Mas Eka ini kalau misalnya di-cut gitu ya, nggak ada yang obrol itu yang di kamar. Itu satu, dan memang gue ngerasa ya tujuannya ada karakter Mas Eka ini itu nge-amplify karakter utamanya Moko menurut gue. Iya, jadi mempertambah masalah. Iya, gitu. mengkomplit. Jadi kayak dia Savior Syndrome-nya lebih dapat lagi. Kalau nggak ada Mas Eka, menurut gue jadi kurang nih karakter Moko. Tapi di sisi yang lain, memang sisi negatifnya adalah ini nggak di-develop dengan baik nih karakter Mas Eka. Itu aja sih masalahnya. Iya. Dan itu maksudnya Mas Eka ini jadinya sayang lewat, terus habis itu segitu aja, terus dia marah. Gue nggak ada. Tapi bener kata lu, maksudnya dia marah itu bahwa dia manusia biasa gini-gini. Cuma sebenarnya di awal itu dia sudah mengklisekan karakter ini yang dengan dia ngomong kalau bawa anak
nggak bisa pakai kursi Iya. ini. Itu gue langsung kayak anjing, formula ini kita udah sering lihat loh. Maksudnya dia menyambungkan ke keluarga dia dengan apa yang dia bikin gitu, karena dia jalanin langsung kan. Oke, formula Oke. yang biasa kita lihat kalau Oke. misalnya kejadian itu Iya. diakhiri dengan happy ending. Itu, tapi dia marah. Tapi dia marah. Itu dia berarti kan Yandi Itu Lawrence yang bikin- merusak formula itu Betul, kan. betul. Itu dia, that's the point. Iya, nah itulah di situ gua ngerasa bahwa ya gua jatuh cinta sama tokoh Moko, Ya, tapi ya, Mas Ekanya. jadi egois, walaupun sebenarnya keegoisan tuh aku digambarkan ngerti. di ending lagi kan. Aku ngerti. Kayak dia bilang, "Enggak, kalian tuh nggak nyusahin." "Enggak, kita Aku nyusahin, ngerti. Kak." Gitu. "Enggak, kalian tuh nggak nyusahin." Dan obrolan itu tuh kayak kita tuh selalu berulang-ulang dihadapkan dengan, kakak tuh nggak nyusahin kok. Enggak, kakak justru berterima kasih sama kalian. Berapa kali pengulangan itu di film kita dikasih tahu soal nyusahin dan nggak nyusahin. Dan yang sebenarnya si Moko pun udah berdamai dengan itu kan. Sudah berdamai dengan ini. Cuma kan Mas Eka ini yang bukan menghancurkan bahasanya ya. Mas Eka ini yang merusak ke comfort zonean keluarga ini kan, dalam tanda kutip. Ngapain sih Ano kan makannya banyak. Oke, Ais ngapain di gini-gini? Kan dia yang merusak siklus keluarga yang tadinya ini mungkin dia nggak diomongin. Maksudnya Mas Eka ini yang bikin mereka akhirnya ngobrol kan. Kalau nggak ada Mas Eka mungkin mereka diam-diaman terus kayak Ano cuma ngomong ke Maureen, kayaknya Kak besok kalau aku sakit aku tahan aja sih supaya Kakak bisa beli Mas Moko Kak Moko bisa beli laptop gitu-gitu kan. Kita tuh udah di satu poin tuh kita sudah tahu bahwa ini antara nyusahin dengan nggak nyusahin, itu aja poinnya udah. Tapi di ending akhirnya jadi penjelasan aja, jadi menjelaskan gitu kayak, "Enggak, kalian nggak nyusahin, Kakak terima kasih." "Enggak, Kakak nyusahin, Kak." Terus Maureen masuk kayak, "Nggak apa-apa mereka kerja. Emang kenapa kalau mereka kerja?" Maksud gue kayak udah gitu aja sih. Gue kayak nggak klimaks kalau di gue ya. Kalau di gue kayak nggak klimaks. iya, gue kayak ngerasa aduh sayang lagi penjelasannya berbelit-belit dari mulai ngumpul-ngumpul itu, mereka harus ngumpul dari yang ke itu udah ngobrol, yang di di kuli bangunan ngobrol, di tempat fotokopi ngobrol. Habis itu si Freya-nya oke, dia marah-marah di situ. Kakak tuh gini-gini segala macam gitu. Mereka nangis, mereka peluk-pelukan lagi apa segala macam. Ngobrol yang menurut gue tadi lu bilang harusnya visual aja semuanya gitu. Enggak. Dengan sedikit dialog tapi nah gitu. Enggak. Kayaknya kalau mungkin bisa ada versi yang lebih baik dari Satu Kakak Tujuh Ponakan. Gua aku ini bukan film sempurna, makanya masih di 9 gua taruh gitu. Tapi balik lagi, ini gua rasa udah salah satu yang terbaik di Indonesia gitu. Kalau misalnya kalau itu ya, kalau itu iya. di kita nggak, Yandi Lawrence top notch lah untuk gua lah gitu. Iya, jadi kalau misalnya Bang Kemal tadi bilang gimana kalau misalnya dialognya dipersingkat aja, lebih dimainin di visual, gua rasa agak sulit ya. Kalau misalnya gua mikir-mikir tuh yang kemarin itu udah cukup disimplify gitu. Visualnya malah kalau misalnya mau ngomongin banyak dialog minim visual ya Home Sweet Loan memang lebih ringkas, lebih ringan. Iya, makanya gue selalu bilang kalau misalnya Iya. emang lu pengen ringan, mau nangis gampang aja, ya udah nonton Home Sweet Loan aja. Oke. Mungkin itu lebih selera gitu. Tapi ya justru di Satu Kakak Tujuh Ponakan meskipun dialognya cukup banyak gitu, dan itu memang ciri khasnya Bang Yandi kan, dari Jatuh Cinta kan emang selalu Nah, Jatuh Cinta menurut gua pas. Jatuh Cinta memang Wah. itu perfect. Dan akhirnya Itu kita perfect. dihadapkan dengan plot twist yang ya kan? Ya, memang. Itu udah legend tuh, udah legend. Memang ini belum bisa Nggak nyamain bisa. level Jatuh Cinta. Tapi ya itu terlalu banyak penjelasan yang menurut gua pribadi, penonton mah udah pinter, kita udah tahu kok masalah itu gitu. Ya, Kita cuma butuh kita butuh konklusinya aja. Maksudnya oke, lu udah kasih konklusi dengan akhirnya keluarganya ngumpul apa segala macam. Kita nggak tahu hubungan Maureen kayak gimana sama mereka berdua, kita nggak butuh tahu itu. Tapi intinya adalah dialog menjelaskan mereka setelah ngumpul bareng-bareng mereka berantem itu di terakhir itu, sampai akhirnya si Kamokonya keluar, udah nggak usah dipikirin, kita tanggung bareng-bareng ya. Itu kan konklusinya bahwa selama ini mereka tuh nggak tanggung bareng-bareng, semuanya Moko yang tanggung nih. Ayo gue mau bantu, dan Moko gak membuka jalan untuk mereka ngebantu Moko kan. Ini akhirnya di ending ya kita bareng-bareng yuk. Maksudnya aku mau bantu, aku mau berjuang hubungan ini, mereka juga mau berjuang untuk keluarga ini. Kita bareng-bareng gitu kan. Di ending kan baru mereka akhirnya nangis, Mokonya peluk-pelukan tuh semuanya. Maksud gue itu tuh udah cukup konklusi itu. Kita udah tahu kalau kakak tuh gak nyusahin. Kan dari awal kita udah ngomong. Mereka tuh juga udah ada kayak, nggak, kakak gue nggak pernah nyusahin gue kok. Udah digambarkan secara kamera gitu, secara visual. Bener. Justru, nah itu dia yang bikin film ini kompleks adalah narasinya nggak cuma di satu titik doang. Kalau misalnya tadi menurut Bang Kemal kan berarti narasinya di satu titik doang. Dimana ya udah kita udah tahu kalau misalnya nih keluarganya udah tahu pokoknya kamu kok nggak nyusahin.
satu layer. Oke. Nah tapi film ini mencoba untuk nambahin layer lagi di mana Moko Ya. ini memang nggak pernah sadar nih orang emang savior syndrome aja gitu loh. Oh, Gitu loh. Emang oke, dia oke. emang karakter, makanya itu ditambah lagi dengan scene arsitek tadi yang gua kira naif. Yang dimana ketika yang sampai lukisan kebalik Iya. terus itu dikata itu kan nambahin kita baru realize lagi kalau misalnya emang nih karakter Moko nih nggak emang orang yang salah di film ini. Oke, Gitu loh. Oke. Iya, tapi memang itu perspektif gue ya. Oke. Itu makanya gue kembali lagi nih kalau kita ngomongin film Oscar sedikit, ada satu film yang lu belum nonton tapi menurut gue ini cerita tuh kan Satu Hari Tujuh Ponakan menurut gue udah melebar kemana-mana gitu. Iya. Home Sweet Loan tadi lebih langsung lebih kayak Lebih si ringkas Yunita ya. Siregar lah. Ringan ya. Intinya udah kayak gitu ya, hubungan ada percintaan atau apa sama Derby Romero ya udah itu bumbu penyedap lah ya Iya, gitu. iya, Itu iya. untuk endingnya kan. Iya. Nggak ada masalah, semuanya selesai, permasalahan keluarganya juga beres, minta maaf apa segala macam selesai. Ada satu film Oscar dan ini yang menurut gua menggambarkan tadi gue bilang kita tuh nggak usah terlalu banyak kemana-mana melebar ke Mas Eka, melebar kemana, cukup Oke. stay di permasalahan karakter ini doang dan konklusi dari awal film sampai ending karena kita kan moko doang. Nah, judulnya Anora. Amora ya, Anora pakai N ya bener. Anora ini secara film nanti kalau lu nonton, gue di Oscar jujur aja gue suka banget sama film ini. Tapi gue belum nonton Brutalis ya, pasti Brutalis lebih gila lagi. Gue yakin best picture-nya Brutalis teman-teman. Tapi Anora ini cuma menggambarkan satu prostitute ini doang dari awal sampai ending cuma di dia aja udah gitu. Tapi kita digambarkan dengan keputusan-keputusan yang dia ambil salah ngambil keputusan sehingga itu jadi nambah numpuk gitu. Tapi secara film selesai tim gitu. Anora aja udah fokus kita di Anora doang dan kita tuh secara gimana ya? Kalau menurut gua pribadi ya, film yang bagus itu sama seperti judul skripsi. Oke. Makin detail, makin makin spesifik, makin oke. Jadi nggak bisa kita bikin film soal kehancuran terlalu besar gitu. Tapi kehancuran yang disebabkan sama Godzilla spesifik kan. Nah Anora tuh begitu. Kita nggak usah mikirin kemana-mana. Kita lihat perkembangan karakternya aja dari awal sampai ending gitu loh. Dia nih gimana sih gitu. Oke di Moko juga digambarkan ini apa segala macam. Tapi akhirnya penjelasan Ais yang tadi gue bilang harusnya bisa di trimming. Iya, Terus penjelasan yang kayak Mas Eka. Oke Mas Eka investasi bodong karena itu kan ada urusan. Kan kita tuh ditipu sama si kakaknya yang Niken Anjani kan. Itu mempertambah masalah. Tapi kalau lu nonton Anora satu linear aja. Dan itu menurut gue itu yang paling sulit. Kayak misalkan kita bikin lagu klasik gitu. Bikin lagu klasik oke, orang cintai lagu klasik karena lagu klasik lagu jenius. Yeah. Tapi bikin lagu yang simple tapi orang nyanyi terus setiap hari itu kan sulit, Tim. Lagu simple kalau doang. lagu- Ya itu analoginya ya. Kalau lu punya skill banyak, lu jago sebagai komposer, lu mau bikin lagu klasik jazz dengan not-not yang susah-susah, ya itu masterpiece buat lo gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa nikmatin. Tapi kalau bikin satu lagu yang simple, yang jelas tujuan lagunya apa, dengan ref yang bagus, lirik yang bagus, itu kan sulit. Lu bikin lagu simple disukai orang tuh paling sulit ketimbang lu bikin yang Iya, enggak sih. Itu menurut gua analogi yang salah sih. Iya, Menurut oke. gua enggak bisa kita pakai analogi musik dalam film gitu. Karena kalau misalnya musik come on man, the greatest music of all time itu Iya. lagu-lagu klasik, Beethoven, Mozart, bener. Johann Sebastian Bach. Iya. Itu film-film yang note-nya itu nggak bakal bisa direplika sampai sekarang. Bener. Gitu. Ya, kalau itu musik itu lagu gitu. Oke. Jadi nggak bisa kalau lagu simple yang penting nyaman didengar gitu. Nah, mungkin kalau aku ngerasa ya dari Iya. perdebatan kita kayaknya kita Iya. ini memang punya perbedaan perspektif gitu ya. Iya. Mungkin kalau Bang Kemal dari kemarin ketika Bang Kemal ngomong film The Shawshank Redemption itu yang terbaik dan sebagainya, Iya, kayaknya kalau Bang Kemal mungkin lebih pemikirannya lebih ke gimana generalisasi gitu supaya audiens itu bisa lebih bisa menikmati gitu. Ya itu satu poin nggak masalah, satu perspektif nggak masalah. Tapi kalau memang gue punya perspektif yang berbeda sih. Ya. Kalau misalnya yang terbaik ya yang terbaik gitu. Godfather. Iya, ya nggak bisa yang memang diterima masyarakat karena kalau masyarakat lagi-lagi subjektif tadi gitu. Dan Ya, kalau ya. misalnya ngomongin film sebenarnya aku setuju tadi ngomongin film yang sebenarnya nggak perlu kita jabarin banyak-banyak, nggak perlu eksposisi banyak-banyak, Ya. tapi tetap bisa ngedapetin. Dan itu adalah salah satu parameter dari film-film Oscar harusnya.
Okay. Harusnya gitu. Nah, Okay. makanya kalau misalnya di compare Anora sama Satu Kakak ya nggak bisa. Kalau menurut aku memang kita belum di level situ dan ya aku selalu bilang di review aku karena aku sering bahas film horor lokal juga ya. Kalau masalah dari kebanyakan saudara-saudara kita adalah aku namain dengan sindrom dongeng. Ini kosakata yang aku ini sendiri, terminologi aku lah. Sindrom dongeng ini adalah ketakutan di mana sutradara-sutradara ini takut untuk supaya masyarakat ini nggak nyampe, nggak paham sama film yang dibuatnya gitu. Makanya selalu kasih eksposisi, kasih flashback, kasih dialog, kasih voice over, kasih narator, kasih selalu kayak gitu kan. Nah, Satu Kakak Tujuh Ponakan itu udah salah satu film yang udah nggak begitu. Jadi ya oke lah, mungkin nggak tahu kalau Bang Kemal abis nonton yang mana dulu, Anora atau Anora dulu. Nah, pantesan. Ya enggak, tapi parameternya tapi udah memang ya emang kalau lu bilang itu, tapi ini kita bahas secara penggambaran film aja ya, penggambaran narasi cerita gitu. Di Anora itu kalau kan lu belum tahu, tapi gue kasih hin-hin aja ya. Di Anora itu ada selalu si tokoh Anora ini mempertanyakan, emang kenapa sih lu nggak mau bokap lu siapa sih? Bokap lu tuh siapa? Bokap lu tuh siapa? Nanya bokap, tapi nggak pernah dikasih jawaban. Sampai akhirnya ending pun kita menerka-nerka bokapnya ini kerjanya apa sebenarnya. Ini treatmentnya film Heritage kemarin gitu juga. Nah, kan kita nggak perlu tahu bokapnya si pasangannya ini kerjanya apa kan. Kita cuma butuh tahu Anora ini gimana menyelesaikan masalah sama si pasangannya ini gitu. Setuju. Nah, kembali lagi scene Ais, kita kan kalau gue pribadi, gue nggak perlu tahu Ais kayak gimana kehidupannya, karena menurut gue Ais tuh udah cukup sebagai karakter yang menyempurnakan cerita ini gitu. Gue nggak butuh tahu Ibu Erna, gue nggak butuh tahu bapaknya pergi, karena gue udah tahu pasti bapaknya udah ninggalin, orang udah selama film bapaknya hilang, di telepon nggak bisa, kan udah cukup gitu. Nah, Anora itu salah satu contoh yang dimana kita nggak butuh menjelaskan gimana sih, biar penonton aja yang bilang bokapnya kerja apa sih. Jadi si karakter ini kita cuma stay di karakter, udah karakternya aja jalan gini-gini, dan Anora itu bayangin dari karakternya di awal film sampai ending tuh satu kesatuan. Gue langsung kayak anjing. Ya, ini level film Oscar gila. Harus begitu sih. Ya, level apalagi Best Oscar Picture gitu. masuk kan, nominasi kan. Best Picture. Nah, untuk bayangin itu film sangat simpel menurut gue. Anora itu sangat simpel banget gitu. Dari awal problem muncul sampai ending tuh sangat simpel. Best Picture kan? Kita nggak ngomongin apa ya film yang riuh Ada Oppenheimer. Ya tapi Oppenheimer kan kita concernnya ke satu aja, maksudnya dalam tanda kutip si Oppenheimer-nya aja kayak gimana gitu kan. Nggak terlalu melebar, nggak ada yang gimana sih. Oppenheimer lurus aja secara film gitu. Iya kan, kita nggak, maksudnya kita misalkan let's say gini, Oppenheimer kan dia ketemu Florence Pugh di situ kan. Tapi kan kita nggak butuh dijelasin Florence Pugh ini gimana secara background apa segala macam. Bukan itu kan tujuan filmnya gitu. Kok Florence Pugh? Ya sih, kan dia pacaran tuh sama Florence Pugh tuh satu scene, dia siapa sih yang karakternya gue lupa namanya apa, yang dia berhubungan seks di hotel. Nah, maksudnya itu kan cuma pelengkap cerita aja lah, maksudnya dalam tanda kutip melengkapi kekompleksan hubungan asmaranya Oppenheimer gitu. Ini maksudnya secara premis ini ngomongin kompleksnya. Enggak, maksudnya secara film itu ada karakter yang sebenarnya kita nggak butuh penjelasan gimana sih tim gitu. Eksposisinya. Iya, kita nggak butuh dijelasin gimana. Dia cukup hadir melengkapi film, cukup. Kita nggak harus tahu backgroundnya dia apa. Nah, maksud gue kekurangan Satu Kakak Tujuh Ponakan itu ada beberapa part yang sebenarnya menurut gue jadi cukup dragging. Jadi harusnya udah maksimal. Gue ada beberapa part tuh udah maksimal. Ini udah paling maksimal. Ditambahin lagi, set. Jadi hilang nih, pacingnya hilang gitu. Anjing hilang lagi gue gitu. Nah, kalau beberapa film kayak Home Sweet Loan dia ngejaga itu sampai ending. Makanya gue sempat bahas sama karakter utama aja waktu itu datang sini, gue bilang gue baru ini lagi nonton film terhibur banget gitu. Maksudnya dalam tanda kutip ini bagus banget aja. Tapi sekali lagi itu pendapat gue ya guys. Maksud pendapat gue juga tim. Itu ya kita akhirnya punya beda perspektif kalau film menurut lu yang begini. Kalau gue makin simple, makin nggak terlalu kompleks, langsung straight to the point. Itu menurut gue udah keren gitu. Makanya gue suka banget Anora gitu. Gue apalagi sih film itu kayak Dune Part 2 deh misalkan gitu, kayak Dune aja kan sebenarnya tuh Dune, lu suka Dune lu suka? Gila men, siapa yang gak suka? Dibanding Star Wars lu lebih suka mana?
Oh my god. Oke, Dune Ini kita sama Star ngomongin Wars. secara apa? Secara IP nih. Dia secara kan Secara mereka franchise. sama-sama galaksi kan dalam tanda kutip. Ya, maksudnya space opera kan. Iya, space opera. Lu lebih suka mana, Star Wars sama ini? Ya untuk saat ini ya masih Star Wars. Masih Star Wars, Karena oke. Dune baru 2 film. Kan Oh, berarti enggak, kalau dari film pertama dan kedua aja deh gambaran, berarti 4 sama 5-nya Star Wars sama 4 sama 5 Star Wars. iya, sama 1-2-nya Dune gimana? Ini bertolak belakang ya. Star Wars bagus di episode 5-nya. Oke. Empire Strikes Back. Kalau misalnya Dune bagus di part 2-nya. Iya sama berarti ya. Iya. Sama-sama di film keduanya Di lebih film bagus. keduanya lebih bagus ya. Ya, sama-sama build up di film pertamanya ya. Iya. Tapi Lord Vader Darth Vader. Lord anjing, kenapa Lord Vader anjing? Darth Vader. Kita cuma cukup tahu hook I'm your father. Oke. Iya kan? Oke. Habis itu udah nggak ada penjelasan gimana-gimana. Baru nanti di 1, 2, 3 baru ada penjelasan soal Anakin Skywalker kan. Oh iya. Oke. Aku ngerti Iya. pemikirannya. Nah, Bang akhirnya Kemal. 1, 2, 3 itu yang jadi kenapa Anakin Skywalker, maksudnya akhirnya banyak orang kayaknya 1, 2, 3 ini terlalu. Nah gitu loh maksudnya. Maksudnya tuh Aku ngerti. iya, jadi gitu. Kayak Dune misalkan Dune tuh kan too much karakter kan. Sehingga kita Iya. tuh butuh nonton beberapa kali untuk mengerti ini maksudnya apa sih gitu. Walaupun ujungnya ini ya tentang Mesiah itu kan, tentang apa? Bukan Mesiah apa Iya, bahasanya? Lisan Al-Gaib Oh, gitu. iya. Di yang nomor 2 setelah selesai penjelasan Dune 1 baru kita Dune part 2 ini yang lebih Itu kita ngomongin franchise man. Nggak bisa satu kakak tujuh ponakan kan bener. satu film. Iya, satu film. Tapi intinya adalah ada beberapa yang apalagi kalau kita ngomongin cuma satu film. Kalau franchise nggak apa-apa deh lu penjelasan gimana Iya. karakternya. Lu bikin prequel, lu bikin sequel terserah lu deh gitu. Lu bikin prequel before prequel terserah gitu. Kayak The First Omen, lu mau bikin The First Omen, kita udah nonton Omen 1 2 3 terserah lu gitu. Tapi kan kalau satu kakak 7 ponakan apalagi yang kita durasinya cuma satu film. Lu butuh men-trimming itu gitu, makanya itu doang sih gue kekurangan gue di situ aja. Secara film gue nonton Home Sweet Home tuh nggak nangis gue, jujur aja. 1 Hari 7 Ponakan di beberapa titik gue nangis. Iya karena visualnya tadi. Karena visualnya terlalu indah sih. Iya karena visualnya, bayangin cukup loh dengan cuma dada-dada terus, mereka setiap pergi tuh dada-dada terus, Iya kan? kan cukup. Iya itu. Nggak perlu kayak kenapa sih kakak juga dada-dada terus ya, nanti kalau dia meninggal kan kita nggak butuh penjelasan gitu. Nah kenapa kebagusan awal film ini dirusak dengan penjelasan bertele-tele ke belakang itu doang Tim. Oke, menurut Bang Kemal memang di bagian akhir Act 3 ya. Iya, Act 3 3-nya jadi masalah ya. doang. Kalau buat gue udah cukup pas sebenarnya. Iya sebenarnya gitu ya. iya. Udah cukup pas. Memang ada lagi kelemahannya di Mas Eka aja sih. Mungkin Iya. asumsi gua karena ini kan adaptasi dari sinetron. Iya. Ya kan, Iya. 90-an, sinetron Iya. 90-an. Iya. Dan dari satu series yang begitu panjang, beberapa episode Dijadiin dirangkum. satu film. Itu mungkin jadi kesulitan tersendiri buat Mas Yandi kan. Iya, iya, Jadi iya. buat gua ya udah cukup oke banget lah untuk beberapa Oke, tahun. memang oke sih. Iya. Cuma ya itu kalau bandingin Home Sweet Iya, Loan, iya. mungkin dengan netizen yang bilang bagusan Home Sweet Loan, nggak, gue setuju dengan itu aja. Iya. Gue Kalau gue masalahnya di situ aja sih Home Sweet Home Iya, iya, kayak iya, soundtrack sih, jualan di soundtrack lah. iya, tapi ya menurut gue satu kesatuan sih. Gue aja nonton Titanic juga gara-gara Celine Dion kan. Gitu. Celine Dion tuh udah masuk banget ke otak gue, setiap kali filmnya belum ada itu soundtrack udah di mana-mana gitu. Iya, iya. Jadi itu tuh membuat dunia magis banget lah. Zaman dulu kan Whitney Houston atau apa. Tapi jangan lupa soundtracknya. kalau Iya. Titanic itu kan dikompos lagi. Iya Sama- benar, sama Iya ini. Tapi kan maksud gua satu kesatuan lah film tuh dari musik apa, bahkan scene yang itu aja menurut gua yang si Yunita Siregar turun dari bis terus diputerin lagu apa gitu, terus dia jalan It Gitaf. gitu. Oke. Entah lagu It Gitaf atau yang suara kayu Feby Putri gua lupa. Iya, kayaknya itu deh. Tapi itu tuh menambah dramatisnya film. Maksudnya cukup dengan lagu doang, lagu yang mewakili karakter yang aktingnya bagus. Ini kita Udah cukup. Susah nih, agak Iya. debatnya panasnya di sini nih. Iya, soalnya- Kalau gue tuh ngerasa gini loh, lu Nggak penting tuh ya. Iya, Iya, kayak iya, iya. kalau musik tuh kayak lu dengerin musiknya bisa nangis gitu loh. Ngerti gak sih? Iya, nggak Lu usah dengerin dibikin. musik itu bisa nangis. Nggak usah diperes-peres. Tapi kalau misalnya kamera kita ngomongin shot, lu ngerekam kayak gini belum tentu lu nangis. Tapi yang bikin satu kakak tujuh ponakan gila adalah di beberapa titik, aku yakin Bang Kemal bisa nangis itu di beberapa titik yang secara frame komposisi itu bisa bikin kita tergerak hatinya. Iya Gitu benar. kayak contohnya si Ais yang nangis di follow up di jendela mobil kan bangsat itu. Ya itu gokil. Iya, Ya, kayak- mereka dada-dada itu menurut gue udah anjing sih. Yang ini loh yang waktu Woko gendong bayi,
kan Wokonya gendong bayi gantian Oke, kan. iya, Yang iya. lain berangkat kerja itu mereka masih dada-dada aja gue nangis di situ. Itu kan jadi shot gitu loh. Shot iya. Shot, semuanya shot gitu. Nah itu Cuma makanya- masalahnya di act 3 Iya, itu doang Aduh. yang bikin ya. Ini maaf Ya, Mas Yandi, maksudnya buat Mas Yandi atau siapapun pecinta film Indonesia atau yang udah suka banget sama Satu Kakak Tujuh Ponakan kayak lu kan suka banget. Oke. Gue cuma concern gue di situ doang. Sisanya semua itu film anjing emang. Iya. Gue akui kok orang Iya, gue nangis. Nih ya, gue nangis ya. Pertama pas dia ngurus bayi awal-awal, dia harus bangun, dia harus begadang, dia kemana-mana bahkan kerja harus bawa anak. Oke. Itu sangat relate sama gue karena kan gue father, gue kan bapak sekarang dan punya bayi. Gara-gara relate, oke. Dan jangankan nggak relate aja sih, maksudnya itu tuh menurut gue anjing, dia tuh masih peduli sama ini bayi sampai dia harus bawa kemana-mana, dia nggak tidur apa segala macam. Gue nangis di situ satu. Terus yang mereka dada-dada Woko gini-gini. Terus yang menjelaskan kalau Woko itu sekarang yang si siapa namanya Freya-nya marah ternyata dia diputusin sama pacarnya direkam. Iya. Itu anjing menurut gua scene itu. Terus habis itu yang Woko ternyata nge-grab ngegojek. Ada shot tiba pindah tak Penning. tak kan ini anjing. Iya. Maksud gua kayak ya itu kayak yang gitu-gitu. Yang gitu-gitu itu gitu. yang gua gak usah dijelasin. Ya, Woko nih sibuk apa sih sekarang? Pending aja. Dia Oke. pakai jaket Gojek kan betul cukup aja betul gitu. itu yang selalu gue bahas dari kemarin. Coba jadi buat kalian mungkin audiens ya mungkin nilai berarti masalah di act 3-nya tadi ya, Iya, dialog tadi ya. Mungkin sebenarnya coba itu kalian doang. nanti tulis di komentar deh apakah kalian jadi masalah gitu di bagian ketiganya. Karena Iya. kan kalau buat gue mungkin ya salah satunya mungkin ya Mas Yandi ada ketakutan mungkin untuk Ya. supaya audiens itu bisa lebih paham. Ya. Mungkin bisa aja ada yang kelewat ketika si mau telepon bapaknya terus malah nggak diangkat. Iya, Iya, bisa aja. iya, gitu loh. Ya, sindrom dongeng itu Sindrom dongeng. udah menjelaskan semuanya sih, Iya. cukup sih. Tapi memang sekali lagi ini pendapat masing-masing. Iya, Ya, kalau kalian mau debat silakan. Kita debat satu hari 7 ponakan Satu Kakak 7 Ponakan 40 menit. Iya. Itu anjing. Nggak, tapi ini yang kita mau bahas Emilia Perez sebelum udahan ya. Terakhir kita bahas Emilia. Karena sebenarnya utang kita banyak. Kita utang banyak tim. Kita bahas Oke. slideshow belum. Nanti Oke. deh ntar episode selanjutnya deh. Bahas tadi lu mau sempat bahas Squid Game tapi kayak udah lewat ya kan. Game. The Penguin si anjing series anjing ini kita. Episode terakhir kan anjing kan gimana tuh? Fuck, itu. Nggak ini sekali lagi kita spoiler ya teman-teman. Jadi kalau lu mau tinggalin ini channel jangan, maksudnya tinggalin episode ini terserah. Tapi The Penguin. Nah, oke itu The Penguin itu salah satu contoh juga tim. Maksudnya kalau dia stay evil ya evil aja. Oh iya betul. Iya maksud gua Moko kalau mau ya itu lagi sih. Yang kembali lagi soal presentasi juga. Enggak gitu lah. Iya bener. Bang Kemal kayaknya terlalu mensimplify nih segala satu. Kalau Moko itu karakter yang sangat-sangat realita. Penguin itu Iya, based on comic book. based on comic. Tapi maksud gua karakter itu ya Anora. Ya sekali lagi karakter itu tuh Iya, stay iya. di situ aja Paham, gitu. paham, Jadi nggak ada yang ngerubah. Mungkin ada contoh Bang Kemal lupa ya kalau ada karakter Iya. ini kan dia berubah juga Bang. Bang Kemal kurang referensi, coba nonton ini. Padahal itu gambaran Moko Bang. Ada yang lebih kompleks lagi tapi kan lu suka gitu. Ya mungkin gua ya namanya knowledge gua juga terbatas ya. Iya. Cuma ya mungkin kembali lagi ke selera gue suka yang begitu. Iya, Nah The Penguin di scene ending kan si anjing ini orang udah baik sama lu bunuh juga karena kalau udah ngomongin family udahlah lu terlalu baik lah maksudnya gitu. Lu kalau udah ibaratnya dibilang apa tuh? Karena lu udah bobo, lu tuh kayak keluarga. Nah, udah keywordnya tuh. Si anjing mati lu udah mati gua. Lu nggak bisa ngomong The Penguin sama The Penguin kayak gitu. Iya. Nggak bisa lu kayak ini nih evil loh, karakter jahat nih. Lu nggak bisa kayak gitu tuh kayak family anjing matiin orang gitu. Itu yang dilupain sama beberapa film-film superhero belakangan ini. Mereka mau naruh karakter antihero kayak villain ya at the end of the day antihero atau villain adalah dia punya sisi jahat. Sesimpel itu kan. Ya, Kalau lu ngebunuh orang berarti lu punya sisi antagonis di situ, maksudnya bukan sisi antagonis, punya sisi villain di situ gitu dalam diri lu dan itu kadang-kadang dilupain, dihilangin kayak Venom apa kemarin Kraven the Hunter. Morbius film-film Sony gitu kan atau kemarin film-film Marvel juga begitu gitu kan rata-rata gitu. Kalau villain udah kayak Penguin aja. Jadi kita Iya. sekali nggak respect sama nih tokoh karena dia penjahat ya kita tetap dibikin di ending nggak respect. Iya. Walaupun nanti di tengah-tengah kayak nih orang kayaknya baik dah sayang orang tua. Enggak, tapi tetap endingnya dia villain still villain. Ya, gitu. Bahkan emaknya aja ya di penthouse itu aja dia bisa loh ngeliat emaknya begitu posisinya gitu.
Dan dia masih joget sama pacarnya dia di bawah kan, anjing nih orang. Habis itu logo Batman keluar tuh kayak wah. Itu gue baru tuh. Track ya. Wah, itu masterpiece-nya luar biasa nih, gue kayak anjing nih. Itu gue udah lama nggak nonton series begitu. Itu udah punya firasat gak pas itu mau keluar? Udah. Sebenarnya ketika ini drone ya, ini berarti kan posisinya drone shot kan. Drone shot. Ketika dia mundur ke belakang ngasih lihat, gue cuma mikir pikiran gue, lu mau ngasih lihat dia akhirnya tinggal di penthouse, sesuai dengan impian mamanya. Harusnya digerakin ke samping kan? Iya. Nah ketika itu gue udah dapat poin itu, gue udah dapat poin, lu tinggal di penthouse, itu cita-cita lo dari dulu gitu. Dari awal film ngomongin, nanti kamu tinggal di penthouse, nanti dari aku apa segala macam. Bahkan yang dia bunuh kakaknya, dia bunuh adeknya demi mamanya bisa tinggal di penthouse. Pengorbanan itu kok kayak anjing nih orang, mundur kan? Wah bagus. Tapi kok tiba-tiba pen kanan nih gimana? Anjing ini ada apa nih? Gue udah merhatiin tuh. Berarti kok ada pen kanan mau ada apa nih, muncul apa di situ? Logo Batman. Gue langsung wah anjing, gue langsung tepuk tangan, gue kelar sumpah. Itulah fans Batman lah ya. Kalau fans Batman kayak begitu lah. Menurut gue bukan masalah fans Batman aja, itu tuh terlalu keren gitu maksud gue scene itu. Iya. Lu tiba-tiba logo Batman. Mahal ya. Mahal. Sekali lagi kita tidak butuh penjelasan polisi bahwa nanti ada Batman, Penguin sudah kan misalkan ada scene gini. Bahkan kalau film Marvel udah munculin pasti karakter Batman itu. Iya. Atau enggak di polisinya pada ngumpul, Penguin sudah merajalela, kita harus panggil Batman, baru keluar tuh logo. Ada penjelasan dulu. Nggak perlu. Cukup tarik drone, ngelihat 1-2 karakter yang beda ya, maksudnya satu karakter, anjing lu berhasil jadi mafia, lu jadi penjahat nomor 1, lu punya penthouse, udah sukses lu. Tapi jangan lupa ada Batman. Iya itu foreshadowing visual kan? Iya, jadi kayak lewat dari dialog itu sebenarnya gue udah udah punya firasat gara-gara dialognya si Penguin pas lagi dansa yang si ceweknya bilang kan, nggak ada yang bisa stop lu lagi. Anjing gitu udah kayak yakin itu Batman. Anjing. Bahkan yang si siapa yang gila di rumah sakit jiwa tuh kan dikirim ininya Catwoman tuh. Si anaknya Sofia Falcone. Nah. Bukan Sofia Falcone lagi, gue ganti nama dia. Si Carmine, anaknya Carmine kan. Kita kan diingatkan kalau Carmine ini punya anak lagi yang jadi Catwoman nih. Cukup dengan dia, ini ada surat dari lo, katanya sepupu pokoknya gitu deh. Pokoknya gitu dia ngomong kan. Ya karena memang kan bukan sepupu, adik kan. Iya, kayak Carmine tuh sama cewek lain lagi hamil Catwoman. Tapi ya sama ibunya tetap balik ke ibunya gitu. Ada dari saudara tiri ya gitu ya. Pokoknya ngomongnya gitu. Dikasih tiket, dikasih kayak surat, terus dia senyum-senyum. Cukup kan? Kita nggak butuh shot covernya dia. Di Catwoman nih si anjing. Kan gak perlu yang gimana-gimana gitu. Betul. Nah itu seninya, maksud gue itu seninya. Ya tadi ya dongeng-dongeng gitu ya, bener sih, sindrom dongeng tadi itu yang selalu gue tekan itu. Waduh, nggak tahu ya, mungkin Bang Kemal kayak jarang nonton film horor lokal ya. Jarang. Nah mungkin banyak sindrom dongeng ya. Iya, itu kalau gue udah biasa kayak begini lagi, malah kayak satu kakak, lebih banyak visualnya kan, lebih Ya awal-awal sama anjing sih itu satu. Dan ini Light Shop juga kan gitu, nggak butuh banyak visual, sampai ending kita dijelasin kayak ini gue di mana sih. Terus tetap digantungin kita, lu nggak tahu lu di mana gitu. Ini pokoknya siapapun boleh sini apa segala macam. Terus abis itu baru yang pas karakter yang sekarang gue lagi nonton juga tuh Dark Core-nya yang Trauma Code, anjing bagus juga tuh. Itu kan yang jaga si Light Shop-nya kan, karakter utamanya. Dia, ini alam baka. Gue langsung kayak udah. Anjing pantesan dari menjawab semua keabsurdan kita di depan-depan bahwa ini sebenarnya mereka di alam baka kan. Iya, apalagi lewat satu shot yang drone shot tuh. Ternyata Light tiap daerah punya satu daerah. Iya, anjing. Itu anjing. Ternyata semua Light Shop ada di mana-mana. Itu plot hole-nya kan. Dari awal plot hole itu. Kalau gue udah mikir kayak ini ini plot twist parah sih. Ini spoiler parah sih. Iya kan apa kan kita udah mention. Iya. Gue makanya dari awal lagi kok aneh. Kalau misalnya memang ini alam baka, gue udah mikir kayak satu aja harusnya. Mana mungkin lampu itu menampung satu toko tuh semua lampu tuh ditampung di situ kan, nggak mungkin. Iya. Makanya tapi lewat satu shot, satu daerah punya satu. Iya. Jadi satu daerah itu yang mati di situ saja, yang mati di sini aja, yang mati di sini. Ya mungkin menggambarkan ya kalau yang gua tangkap ini yang meninggal di Korea mungkin gitu kali. Mungkin ini meninggal di negara yang lain mungkin gitu. Tapi kalau gue sih lebih mikir per daerah ya. Jadi kayak per kelurahan gitu. Satu lurah punya satu light shop.
Oke. Jadi satu daerah tuh malaikat mautnya satu lah ibaratnya gitu. Jadi kayak matinya Iya. itu satu, lampunya satu gitu. Itu Jadi, menurut tuh plot hole-nya tuh ya. iya, jadi awal ternyata lawan satu shot anjing. Emang itu si Kang Fu tuh bikin universe gila emang tuh. Emang anjing. Kan itu ada gue gak tahu hubungan sama Iya, moving ya. apa ya. Iya, iya. Karena itu cuma dikasih tahu di moving tuh yang cewek itu datang aja Si tuh. Gu Yunjung ya? Ya yang nggak bisa. Itu idola gue tuh. Ih, sama. Cakep banget itu. Gila sih, gila. Si Aduh. apa namanya, dia ada di situ yang gue nggak bisa sakit. Nah itu sudah anjing sih. Gue akhirnya baca Yeah. konspirasinya tuh yang ternyata dia kan udah ketemu yang ini kan yang ini si mati. penghenti waktu. Udah ketemu di situ kan. Iya, iya. Ya berarti kan si detektif itu mungkin di moving season 2 akan ada kan, berarti si detektif yang Pasti sih. yang si jadinya mata kucing Iya. itu. Kayaknya tuh dia bakal jadi kayak John Constantine DC gitu. Iya kan? Tapi Lights of satu aja yang menurut gue cheesy sih. Ternyata Apa? ketemu anaknya itu. Oh, cheesy ya. Iya, gue ngerasa. Nah ini nih, ini yang Itu tuh. ini adalah part dimana ketika kita kalau kita ngedebatin film tuh serunya di sini. Jadi setiap orang itu punya parameter masing-masing gitu. Oke. Gua yakin scene ini akan jadi scene terbaiknya para orang-orang di luar sana yang menurut Bang Kemal justru cheesy. Oke, yang di akhir ketemu anaknya. Betul, karena iya. mungkin parameternya Bang Kemal tadi gitu. Parameternya udah nonton-nonton film-film series Apple TV. Ya kan? Ini mereka nontonnya Vina. Kan gitu. Jadinya tuh udah nggak bisa gitu loh. Jadi yang kayak begitu kayak plot twist man. Kalau menurut Bang Kemal, kenapa jadi begini banget gitu Ya, kan? akhirnya kenapa dia ketemu Ya, bapak? ya. Gue pas dia ngambil permen mau dimasukin ke mulut, oh ini anaknya si anjing dia. Iya, iya. Oh. Kalau buat gue tuh nah yang kayak gitu-gitu yang menurut Ya. gue ini sebenarnya level yang tadi itu levelnya sama kayak di yang 1K7 Ponakan. Oke. Itu dalam artian menurut gue itu ya oke, mungkin bisa di trimming lagi, bisa dibikin lebih mahal lagi. Iya. Tapi nggak jadi masalah juga ada scene itu. Itu masih dalam kategori yang seperti itu. Kalau Oh, buat masih lu masih aman. Masih aman. Masih aman Iya. gitu. Memang mungkin oke lebih mahal lagi mungkin tapi nggak bakal dapat audiens yang pengen didapetin. Kan marketingnya ada juga gitu, bisnisnya juga tetap jalan kan. Nah, mungkin kalau Bang Kemal parameternya udah keset-set film gitu kan ya. Oh, ada habis nonton Anora lagi. Kemarin nonton Anora. Makanya gue juga kemarin nih nonton 1K7 Ponakan. Iya. Besok kan nonton itu Peranan Mati Rasa. Bangsat. Anjing langsung berubah tuh lu ya. Ya, berubah banget. Ya, tayang belum review sih, kalau enggak bisa dibahas Iya, gitu. aduh, Ya tapi Light Shop itu, terus habis itu yang film berarti film. Tadi Emilia Perez kan mau bahas. Oh iya, Emilia Perez deh. Emilia Perez. Kenapa Emilia Perez? Gue belum nonton sih. Ini kenapa? Berarti lu setuju? Kontroversi ya? Kontroversinya dia paling banyak. Bahkan dia mengalahkan nominasi apa kemarin yang gue liat, Forrest Gump atau siapa, intinya. Lord of the Rings. Oh iya, pokoknya disandingin kan. Ini Lord of the Rings aja cuma berapa nominasi? Setahu gua Emilia Lord of the Rings- Perez lebih banyak. Lord of the Rings, sorry gue salah tapi setahu gue Lord of the Rings itu 10. Iya, Dan akhirnya itu rekor yang waktu itu. ya terus abis itu disandingin Abis itu- sama Emilia Perez. Iya, Oppenheimer tuh lu tau Oppenheimer? Ya, Oppenheimer deh. Tau gak kemarin berapa Oppenheimer? 5, 6. Enggak, nominasinya 13. Oh, Oppenheimer 13 ya? 13. Ah. Lihat, film sekelas Oppenheimer Iya. bisa disamakan dengan Emilia Perez 13 nominasi juga. Iya, 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 iya. What iya. the fuck, man? Iya, 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 itu ya substance aja nggak sebanyak itu ya Di di 5. dan Sama kayak sa- Dune. Dune juga Dune. anjing Dune. Dune. Iya. Dune 5. Tapi the best director dia nggak masuk. Iya, si Denis Villeneuve nggak masuk itu best director tuh. Best director tuh Anora masuk anjing, Sandbaker. Setahu gue ya, coba kita lihat ya, gue takut salah ya. Ya, ya. Pokoknya substance masuk. Substance tuh best original screenplay. Pokoknya semuanya tuh Substance masuk 5. tuh. Enggak, Substance itu 5. Meskipun Oke. dia cuma 5, Oke. tapi itu sangat berarti karena dia berhasil masuk Best Picture. Di mana Best Picture itu Iya. film horor yang berhasil masuk ke Best Picture itu cuma total 6 sebelum The Substance. Iya, sebelum The Substance. Of all Ya. time itu cuma 6 karena memang horor itu sangat tidak dihargai di Oscar. Iya pasti, iya. Karena genrenya sangat genre. Ngerti gak sih? Genrenya jadi kayak serem bagus, nggak perlu yang lain. Nah, jadi oke. Iya. Tapi artinya ketika lu film horor bisa masuk ke Best Picture itu luar biasa sih menurut Ya, gua. itu karena udah gila. karena kalau misalnya kita lihat track recordnya itu film bangsat semua tuh yang masuk ke Best Picture buat horor. Iya. Jaws anjing ya kan. Oh, anjing. The Silence of the Lambs. Wah, Anjing itu ya kan? bangsat itu ya. Jordan Peele Get Out. Iya, Jordan Peele tuh termasuk yang Itu salah juga satu gila yang banget, ini gila. orang luar Ini biasa. Ini orang Gila sih itu Jordan Peele tuh maksudnya dari Tapi emang komedian genius. tiba-tiba itu genius. Genius, Get ya. Out sih genius. Abis itu kan ke belakangnya overrated tuh. Tapi Jordan Peele top notch sih. Kalau Iya. Get Out sih iya, tapi film anjing, itu kan The debut. Sixth Sense gitu Sixth Sense, ya Film- benar. Itu terus
Nah ini The Substance memang layak sekali sih menurut gue. Ya layak lah, gila Substance tuh. Gila. Demi Moore menang sih. Best Actress. Best Actress ya. Gua emang lu siapa? Jadinya. Lu mau siapa? Gue lagi cari listnya nih tadi kemarin di mana nih. Gue tuh ini kayaknya nih deh. Ini apa nih? Ini nih. Kalau best ini apa nih? Oscar nominee best international film nih, best actress ya. Ini supporting dulu deh. Yang CO nih dia. Demi Moore. Mikey Madison gila, Anora. Cakep banget lagi Mikey Madison, anjing. Bagus banget Anora, fuck. Cynthia Erivo Wicked. Terus Emilia Perez, Carla Sofia Gascon, Fernando Torres I'm Still Here. Gua nggak tahu sih kalau I'm Still Here gimana ya. Tapi dari nama itu aja Demi Moore gua. Yakin Demi Moore? Demi Moore. Pegang omongan gua. Iya, siapa lu? Lu siapa? Carla Sofia Gascon. Kenapa? Udah. Kenapa sih? Jadi lu kan udah nonton. Jadi gimana Emilia Perez? Gimana? Enggak, ini gue bukannya apa ya. Enggak, ini kalau misalnya film sekelas Emilia Perez bisa masuk di 13 nominasi, ini udah didesain, udah pasti. Enggak mungkin film kayak begini ya bukannya gue bilang udah pasti menang atau sebagainya. Ya. Udah ini yang gue takut ya. Ya. Ini gue takut ya. Makanya Ya. ini pegang omongan gue ya, pegang omongan gue. Iya. Kalau misalnya Emilia Perez menang Best Picture, gue bikin video bugil gue di video. Anjing. Bener lu ya. Iya, maksudnya badan doang. Oh, badan doang, gue baru mau salaman anjing. Enggak lah, ya udah. Tapi Iya. tapi maksud gue gini loh. Gue takut. Ini gue ngomong kayak gini tuh bukan artinya gue yakin kalau misalnya Emilia Perez Iya. dan memang layak untuk itu, enggak. Justru sebaliknya, ngerti gak sih? Takutnya agenda Justru gitu. takutnya agenda karena oke lah, mungkin banyak orang yang bilang Emilia Perez sampah. Oke. Gue juga gak setuju. Gue bilang Emilia Perez bukan film sampah kok. Oh, lu bagus suka. Oke. Oke gitu. Oke. Kayak beberapa part malah gue cukup suka, bagus gitu. Oke. Banyak yang aneh. Memang ini film absurd parah, tapi nggak layak dikatakan sampah juga. Secara productionnya, secara koreografinya, menurut gue cukup sulit lah untuk ngebuat film kayak beginian. Dan gimana cara sutradaranya si Jacques Audiard ini kan, sutradara Prancis itu kayak. Iya. Ya orang masalahin kan, anjing lu bikin film-film Meksiko tapi sutradara Prancis, aksennya salah semua. Iya kan, itu dihujat sama orang kan, masalah kan? aksen Meksiko. Iya, masalah aksen. Tapi gue rasa memang film ini bukan hanya untuk Meksiko sih. Mungkin orang in general gitu. Dan orang Meksiko mungkin ya subjektivitas itu kan, kayak anjing kok negara gue dibikin kayak begini. Dan itu yang bikin harusnya kenapa nggak masuk nominasi harusnya kan. iya, dan sama ini kan dibenci sama semua kalangan. Bahkan kaum transgender pun ngebenci film ini. Iya, karena itu menggambarkan dia kan. Bukan. Oh ya, gue nggak tahu sih soalnya. Nggak tahu ya. Nah, tapi gue kira karakter utama itu transgender enggak ya? Oh iya benar. Oke. Nah justru gini logikanya, kalau misalnya ini karakter transgender, harusnya akan masuk di kaum transgender. Harusnya kaum transgender akan mendukung. Wah ini film layak nih. Ternyata dia dihujat juga. Dihujat juga sama kenapa? Tau gak kenapa? Karena ceritanya men, nggak tahu cerita sinopsisnya. Mau aku kasih nggak cerita? Ya nggak apa-apa, kasih tahu aja. Oke, kan. sinopsisnya gini. Sinopsisnya gini. Ini ada pemimpin kartel gembong narkoba nih. Udah banyak bunuhin orang. Ya kan? Ini orang kriminal tingkat dewa, suka nyulik orang, suka bunuh orang. Narkoba lagi. Ya kan? Jual narkoba lagi. Ini orang pengen malsuin kematiannya dia dengan ubah jadi transgender anjing, jadi cewek. Ganti kelamin. Nah, itu premisnya. Oke. Sebenarnya intinya bukan di situ. Kalau cerita sampai situ just fine buat gue. Iya, tapi yang jadi masalah itu endingnya. Mau dikasih tau nggak ending? Nggak apa, kasih tahu aja. Kasih tahu aja. Endingnya dia mati. Dan dipuja-puja. Ada sebuah perayaan karnaval, dia kayak diagung-agungkan seperti Tuhan gitu, dibikin patung kayak nyanyi Emilia. What the hell? Ini pembunuh narkotika. Ya kan, lu merubah, lu pura-pura jadi cewek gitu. Nah gini loh, semua orang muji-mujinya tau gak kenapa? Karena dia ketika jadi cewek ini kayak jadi reformasi karakter, transformasi. Dia jadi orang yang mau ngebantuin orang lain. Oh makanya dia naksir Zoe Saldana itu gara-gara dia sebenarnya jiwanya masih cowok gitu ya? Bukan naksir, dia pokoknya dia itu minta si Zoe Saldana itu kan lawyer. Jadi dia pengen, dia yang diminta buat ganti alat kelamin, nyari di Bangkok lah. Selena Gomez ngapain? Selena Gomez itu istrinya. Istrinya siapa? Istrinya si yang transgender itu.
Oh gitu. Si cowok iya. Nah, si cowok itu Manitas kalau nggak salah namanya, Manitas berubah jadi Emilia Perez gitu kan. Jadi ketika dia jadi cewek nih, dia itu berubah langsung sifatnya. Jadi kayak orang-orang dia bunuh nih, ditemuin korban-korbannya yang awalnya nggak ada dikuburin. Ditemuin. Jadi semua orang muja-muja. Oh, itu pantasan endingnya dipuja ya? Iya. Karena dia menjadi orang yang lebih baik. Iya, karena alasan ganti kelamin. Itulah yang bikin dibenci sama orang-orang transgender. Kayak lu ngapain pakai alasan gini untuk jadi transgender? Iya, ngapain jadi baik ya? Dia nggak nonton The Penguin nih sutradara. Oke, gini. Let's be clear. Gue adalah orang yang selalu bilang kita pisahkan antara moralitas sama film estetika gitu. Jadi oke lah, nggak ada masalah. Gue sebenarnya nggak, ya memang gue agak gimana juga sih ngelihat transgender dibikin kayak begitu gitu. Tapi memang nggak ada masalah lah gitu loh. Lu mau bikin cerita memang sengaco inilah, seabsurd ini, seaneh ini, yang udah aksen salah, transgender diginiin, pokoknya semua pihak lu ancurin ya kan? Oke, nggak masalah. Tapi 13 nominasi men. Nggak, dan musiknya tau nggak, ada satu lirik yang gue masih ingat sampai sekarang. Mau denger ini, gue nggak tahu mungkin disensor atau kayak gimana sama editor, tapi pakai lirik kayak gini. From penis to vagina, from man to woman, woman to man. Nyanyi itu semua di Bangkok, di Thailand. Hancur banget itu film tuh. Enggak, masalahnya lagunya juga murah gitu ya. Enggak, gue nggak ngerti loh. Gue nggak ngerti ini. Please, gue bilang lebih bagus Joker Foil ada. Mohon maaf. Oh anjing. Mohon maaf. Gue bilang lebih bagus Joker Foil ada. Jokernya udah caur banget ini, lebih caur. Buat gue Joker masih oke. Ya buat gue. Tapi bandingnya untuk Emilia Perez ya. Iya, tapi kalau buat gue sih ya, ini gue juga kemarin sempat debat sih. Orang bilang sampah, gue bilang nggak sampah Joker. Itulah. Kalau sama si ini apa yang Wicked. Lady Gaga bukan? Wicked mau wow bagus Star itu. Is Born. Iya, Star Is Born. Masih Star Is Born lah. Oke. Ya, tapi ya kalau sama Wicked ya, memang Joker itu menurut gua nggak layak lah ya untuk di Oscar. Tapi come on man, Emilia Perez menurut gua musikal lebih parah lagi. Oke lah, koreografi keren, penataan lighting bagus, editingnya dia kan masuk, editing masuk, sinematografi nggak salah masuk juga, makeup masuk, production design masuk, sutradara masuk nih. Jack Audiard tadi tuh. Sorry. Iya tuh, dia masuk tuh. Anora masuk, Shane Baker, Substance ya udah pasti. Terus The Brutalist ya, A Complete Unknown. Ya, tau gak yang paling aneh apa? Apa? Supporting actress. Ada nama siapa di situ dari Emilia Perez? Selena Gomez. Bukan ya? Bukan. So, supporting actress ya? Iya, coba lihat. Dari Emilia Perez ada Zoe Saldana. Itu nggak pantas dia. Bukan. Di Zoe Saldana ini dari awal film opening sampai ke ending itu dia. Lu kalau misalnya cek time secara time, lebih gua jamin, gua nggak tahu datanya tapi gua jamin dia lebih baik daripada si siapa, Sofia Gascon sebagainya lah. Sofia mana di Carla Sofia Gascon yang ini, yang tadi yang transgender. Oke. Jadi bullshit lah kalau misalnya lu Zoe Saldana ditaruh di supporting. Bullshit sih. Berarti kalau agendanya apa nih kalau menurut kalian? Kalau kayak Moonlight agenda LGBT, kulit hitam gitu. Ini agendanya apa nih kalau ini nih? Agenda ini apa? Kalau dari yang lu tangkap ya, kan gue belum nonton. Oke. Makanya nanti nih guys, di next episode kan gue suruh Timothy nonton Anora dulu, gue nonton Emilia Perez. Oke. Ketemu lagi nih kita berdua. Emilia Perez. Nanti kan lu udah dengar penjelasan gue soal Anora kan. Pasti kayak gue nggak setuju sama lu bang. Lu udah ada stand lu sendiri nih akhirnya setelah nonton Anora. Nah tapi kalau ini kenapa? Kalau ini menurut lu agendanya apa berarti Emilia Perez nih untuk menutup podcast kita nih? Agendanya apa nih? Untuk kali ini gue ngerasa nggak ada agenda, tapi memang di Academy ini mulai IQ-nya mulai turun aja sih. Ya, di Academy ini mulai turun sih IQ. Feeling gue gitu karena enggak. Lu perhatiin sebelum tahun 2010, kayak film-film yang masuk di Academy Awards itu film-film eksklusif semua, men. Kayak 1994 The Pulp Fiction, Shawshank Redemption, Lion King. 1995 masih ada Braveheart. Terus 2000-an Lord of the Rings, tiba-tiba lu Emilia Perez 13 nominasi dan ditentang semua agenda, dan ini Hollywood aja yang suka. Coba lihat siapa yang suka film ini selain Hollywood. Nggak ada. Udah mulai subjektif ya. Emang
otaknya mulai turun aja IQ-nya gitu loh. Gue nggak ngerti lagi lu mau agenda orang ditentang sama para transgender. Oh iya. Iya. Aksen Meksiko. Masa lu aksen Meksiko segitu anehnya lu bisa masuk nominasi sih? Iya. Harusnya kan kalau film Oscar perfect. Emang antara ya mungkin mau cari sensasi bisa jadi karena Oscar udah mulai ditinggalin sama orang-orang cinephile, mungkin cari-cari kayak supaya semua orang lagi balik lagi ke Oscar, mungkin kayak gak ada yang tahu sih. Kalau misalnya dulu La La Land kalah sama Moonlight, gue masih bisa terima, kita masih asumsi jelas gitu. Oke, agenda ya nggak layak, jelas. Ya kalau dari bandingin sama La La Land ya. Jelas. Kalau ya walaupun kalau Moonlight pasti kayak ini mungkin yang udah nonton Moonlight pasti kan dia LGBT kulit hitam kan. Itu kan jelas. Secara culture lumayan ya, lu udah kulit hitam LGBT tuh udah shock culture-nya parah lah gitu. Ya gitu. Lagi-lagi gini loh. Oke, film-film yang ada di Oscar menurut gue bagus semua kok. Nggak ada yang jelek lah. Ya, iya nggak ada yang menang pun. Iya. Nggak, tapi kan ada yang lebih bagus. Kan gitu. Ya Moonlight ada yang lebih bagus, La La Land lebih bagus. Ini kan Emilia Perez gila. Gua nggak tahu kalau misalnya dia di antara 13 nominasi ini, menurut gue nggak ada satupun yang dia layak menang gitu loh. Dia mau menang di mana? Kayak masa kalau nggak salah kostum ya, kan dia masuk ya. Masa Emilia Perez masuk, Dune Part 2 nggak masuk? What the fuck man? Oh itu kostum nggak masuk ya? Nggak masuk, coba cek aja. Oh nanti kita biar netizen aja. Ya tapi gitu ya sampai nggak. Oh iya gila. Kita lihat agendanya apa? Kita lihat pas ini kan masih Maret sih ininya ya, Oscar ya. Dia kayak sengaja banget dia pengen ngemanjang-manjangin nominasi. Kayak tadi kan Zoe Saldana menurut gue dia leading, nggak bukan supporting. Tambahin lagi ke supporting, nambah nominasi. Ngerti gak sih? Dia ada-adai. Dan sebenarnya Zoe Saldana tuh bagus banget aktingnya, malah yang dia paling bagus. Kalau misalnya dia menang, gua nggak kaget lah. Kalau Zoe Saldana, karena dia bagus banget aktingnya. Di situ kalau yang transgender masuk nggak nih nominasi? Masuk kan best leading. Oh yang best leading. Oh yang tadi yang itu ya sih. Oh Carla Sofia Gascon. Iya. Yang dia nyanyi Emilia Epifania. What the hell is that song, man? Emilia Epifania. Gak jelas banget. Anjing. Nanti kalau ini gue mau nonton dulu dah. Gue juga mau buat reviewnya sih nanti. Iya, makanya nanti kan lu nonton Anora dulu, gue nonton ini. Nanti kan pasti kita debat lagi tuh yang Anora nih. Tapi nanti pas di episode selanjutnya juga mungkin kita akan bahas Best Picture versi lu siapa. Kalau gue kan tadi kayaknya kita sayangnya belum nonton Brutalis, jadi kita nggak ada gambaran. Walaupun prediksi gue Brutalis ini kemungkinan menang. Ini film 3 fucking anjing 3 jam nih. Iya, tapi kita harus nonton dulu. Kita nggak bisa nilai Best Picture-nya gimana. Kalau buat gue, entah kenapa gue masih Dune Part 2, gue masih pegang itu sih. Untuk Best Picture, gue pengennya itu, tapi kayaknya yang menang Emilia Perez. Tapi film gue Brutalis, cuma gue harus nonton dulu. Iya, tapi Dune Part 2 sih menurut gue nggak tahu ya, soalnya kita belum nonton The Brutalis ya. Iya, The Brutalis itu nggak tahu. Tapi kalau dari sekali lagi Oscar nih, lu kalau nonton trailernya itu kan kayak kembali ke film jadul zaman dulu kan. Shot-shotnya dia, color grading semua segala macam. Tapi The Brutalist tuh kalau misalnya prediksi gue ya, kalau dari sekilas tuh gue ngeliat tuh dia berat di satu sisi sih. Kalau jadi apa ya? Kalau misalnya kita compare sama Dune itu lebih all rounded gitu, lebih komplit. Iya. Gue nggak ngerasa Dune itu punya kelemahan dari segi manapun. Kayak The Brutalist ya, kalau screenplay masuk nggak sih dia? Screenplay ya, gue belum cek sih screenplaynya sih. Tapi kalau misalkan screenplay itu original screenplay berarti ya? Ada nggak coba? Ada Brutalis. Ada ya. Ala Dune malah nggak ada. Kalau Dune bukan original kan? Oh ya ini apa? Adaptasi. Oh ya benar. Original tuh Anora top notch anjing. Brutalis, Substance ya. Substance tadi kita udah bahas, dia masuk ini September 5, gue nggak tahu. Real Pain udah itu dong. Iya, soalnya kalau Dune Part 2 tuh kayak gue amazed aja, dulu kan film Dune buatan David Lynch kan kayak begitu gitu. Iya. Ya, terus kayak dibikin kayak gini kan anjing gitu. Iya. Terus dia nggak masuk ke Best Director, the fuck. Iya, dia nggak masuk loh. Tolol sih, nggak itu tolol sih kalau dia nggak masuk. Malah yang masuk si Jack Adia. Itu gila. Makanya nanti kita kelarin dulu Anora, gua nonton langsung karena tadi gua akhirnya download Google TV kan. Kita nontonnya gua di Google TV. Lu nonton Anora, lu punya Apple TV nggak? Ada, cuman itu harus yang pakai VPN gak tuh?
Oh enggak ini Itu ya emang udah ada ya? udah ada Anora udah ada. Jadi berarti gua tonton. coba lu tonton dulu, nanti next episode kita debat lagi. Oke. Gila. Tapi ingat sebelum kita udahan, kalau Emilia Perez menang kita tunggu konten Timothy Siap. Bigil. Tapi Anjing, atasnya dapat takut ya. ngecok. Gak pakai baju. Bikin review sama datang ke podcast ini gak pakai baju. Enggak gitu. Enggak di sini ya.